Kita akan lihat bagaimana tadi sudah kita lihat bersama keramahan dari Presiden Joko Widodo menyalami dan menyambut langsung dari Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin Vatikan dan juga pemimpin Gereja Katolik dan umat Katolik sedunia yang saat ini saudara tengah melakukan kunjungannya ke Indonesia. Kalau kita melihat saudara, kita melihat bagaimana ada sosok Romo Markus yang berada di samping atau di sebelah dari Paus Fransiskus ini sebagai penerjemah dari Paus Fransiskus, saudara. Dan Romo Markus sendiri merupakan berasal dari Indonesia. Hormat senjata!
Kuda kiri senjata. Hei! Maju. Jalan. Ya, baru saja ini adalah masih dalam rangkaian upacara penyambutan dari Paus Fransiskus yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saudara, tadi juga kita lihat dan dengarkan bersama ada 2 lagu kebangsaan, baik itu dari Vatikan dan juga Indonesia, saudara, yang sudah tadi diperdengarkan dan kita saksikan bersama. Seperti yang kita ketahui, saudara, Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia sejak hari Selasa kemarin melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, saudara. Dan Paus Fransiskus akan ada agenda selama beberapa hari ke depan sampai nantinya hari Jumat. Yang pertama adalah hari ini, hari Rabu, saudara. Paus Fransiskus akan bertemu dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas bagaimana kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 1950 silam, saudara. Kita masih melihat bagaimana defile dalam rangka penyambutan dari Paus Fransiskus untuk bertemu dari Presiden Joko Widodo hari ini, saudara. Ya, baru saja kita masih melihat bagaimana defile yang merupakan rangkaian dari upacara penyambutan dari kedatangan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta yang disambut secara langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini, saudara. Paus Fransiskus hari ini, saudara, menemui Presiden Joko Widodo dan rencananya akan pulang pada hari Jumat, saudara. Dan Paus Fransiskus ini sudah tiba dari hari Selasa melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Sudah hadir ke studio Kompas TV, sudah ada Mbak Yeni Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, ini tadi kita lihat
sekali bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari sosok Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia sejak kemarin dan hari ini bahkan menyapa anak-anak tadi di istana begitu ya. Tadi saya juga sempat mendengar ada salah satu anak welcome to Indonesia gitu dengan ceria sekali. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang bergembira untuk kedatangan dari Paus Fransiskus, tapi hampir seluruh warga Indonesia ya pastinya ya, Mbak Yeni? Tentu saja kita sangat bergembira dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia karena ini menunjukkan bahwa beliau menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia, masyarakat Indonesia, bahkan beliau berkendara dengan kendaraan yang biasa, yang sederhana tanpa embel-embel terlalu tahan peluru dan lain sebagainya. Itu artinya menunjukkan kepercayaan gitu ya kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia bahwa beliau akan aman dan nyaman ketika berada di Indonesia. Dan saya senang masyarakat kemudian menunjukkan antusiasme, kehangatan atas kedatangan beliau ke negara kita. Hangat sekali disambut oleh tidak hanya pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, tapi hampir seluruh warga juga menyempatkan diri untuk melihat bagaimana sosok kesederhanaan dari Paus Fransiskus ya. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus dengan bersama Presiden Joko Widodo akan masuk ke istana, saudara. Dan kita tahu memang kerjasama dan juga hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan ini sudah terjalin sejak lama, sejak 1950. Nah, apa yang bisa dimaknai dengan kita tahu Indonesia-Vatikan ini sama-sama punya misi perdamaian dunia? Betul Mbak, betul Mbak. Jadi sebelum kita bicara ke sana, saya mau cerita sedikit karena saya diceritain kemarin sama teman-teman Katolik dari Italia yang berkunjung bersama Paus ya. Salah satunya itu ada sebuah yayasan yang dekat dengan Vatikan yaitu Sant'Egidio. Tadi kita menyinggung soal kesederhanaan Paus Fransiskus ya Mbak ya. Ternyata ketika Paus sampai di Indonesia mendarat lalu kemudian sampai di Wisma Duta Vatikan ya. Yang pertama kali ditemui oleh beliau ketika di Indonesia itu siapa Mbak? Ternyata adalah gelandangan dan orang-orang miskin Indonesia. Jadi anak-anak yatim piatu, gelandangan, orang miskin itu justru yang pertama-tama ditemui oleh beliau dan kemudian beramah tamah dengan beliau. Dan agamanya apapun diterima secara sangat terbuka dan dengan penuh kasih sayang. Ini kesederhanaan beliau ini loh, salah satu contohnya tadi kita bicara soal itu ya. Nah, kalau soal hubungan antara Vatikan dan Indonesia sendiri yang seperti Mbak katakan, memang betul hubungan ini sudah berjalan sangat lama. Bahkan Vatikan termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Betul. Nah, jadi artinya bahwa hubungan baik antara kedua negara ini sudah berlangsung baik, sudah berlangsung lama dan banyak kebijakan-kebijakan luar negeri antara kedua negara yang sinkron dan mirip. Contoh paling gampang nih ya, adalah kebijakan soal isu Palestina. Betul. Nah, bagaimana Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu mengunjungi Palestina dan bukan Paus pertama yang berkunjung ke sana. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua juga mengunjungi wilayah sana Palestina ya, bertemu dengan Yasser Arafat. Nah, kemudian posisi dari Paus Fransiskus sendiri pada saat ini adalah meminta agar konflik yang sedang terjadi diakhiri dan diselesaikan dengan dialog yang baik. Nah, jadi ini kan sama dengan konteksnya sama dengan misi perdamaian Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara lagi soal misi perdamaian yang sangat monumental yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu adalah ketika beliau menandatangani dokumen Human Fraternity atau Kalimatun Sawa kalau bahasa Arabnya, di mana beliau menandatangani dokumen itu bersama Syekh Imam At-Thayyib. Ini Grand Syekh dari Al-Azhar, salah satu institusi tertinggi agama Islam yang ada di Mesir. Dokumennya ditandatangani di Abu Dhabi, di mana kedua pemimpin agama ini menandatangani sebuah kesepakatan agar kedua umatnya bisa hidup berdampingan dengan baik. Kedua umatnya mengedepankan cara hidup yang berdasarkan dialog, ya, berdasarkan perdamaian itu, Mbak. Kita akan lihat dulu Mbak Yeni dan juga pemirsa Kompas TV penandatanganan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berikut ini kepada Anda.